Artinya ada dua hal yang harus dilakukan gitu kan. Di satu sisi law enforcement-nya, Ada tinggi bahasa lu. kan kuliah gua. Kuliah. Iya kan? Kalau nggak salah sih itu istilahnya, Iya. ya kan? Nah, di satu sisi ya kesadaran masyarakatnya sih, kesadaran rakyatnya. Rampasan aset. Hmm. Itu Berarti nambah lagi nih iya. peraturannya ya kan? Cuma kabarnya gimana? Itu kan prosesnya udah lama banget itu. Ya nggak tahu gua kabarnya gimana. Buru-buru nggak lu? Gue tanya dulu nih. Lama gak? Lu jangan tanya gua dong. Males nunggingnya nih. Nunggu. Jangan tanya gua yang kayak gitu-gitu lah. Gitulah negara dengan peraturan terbanyak ya kan, Iya, di dunia. di dunia. Masuk on the spot, bro. On the spot. Targetnya mungkin itu, bro. Diliput. Diliput sama wartawan on the spot. Ada. 7 negara dengan peraturan terbanyak di dunia. Gua kemarin sempet browsing-browsing di Google. Jadi hasilnya itu di tahun 2016 kalau nggak salah ya. eh, Indonesia ini adalah negara dengan jumlah peraturan perundangan terbanyak di dunia. Ada 4.000 lebih. Rekor dong. Rekor, bro. Masuk rekor muri tuh. Oh ya? Iya. Keren negara lu ya. Gila. Sebut tuh Itu itu mungkin orang gitu. orang boker aja diatur kali itu ya. Iya, ya emang. Heeh. Nggak boleh kan? Boker Bukan sembarangan. sembarangan. Ya iyalah emang lu sapi ya kan. Iya, iya, iya. Tapi efeknya apa, Le? Efeknya, ya gue nggak ngelihat efek yang cukup baik ya kalau gue ngelihat ya sekarang ya di kondisi sekarang ini. Lalu lintas jalan tetap berantakan. Hmm. Ada yang baju-baju coklat tuh bukannya ngatur lalu lintas, dia malah ngeliatin plat nomor kayak mata elang. Itu kalau jam ganjil genap tuh. Ini kan macet ya, bukannya ngatur lalu lintas kan kebanyakan ya harusnya begitu ya. Itu bukan bagian dari kerjaannya, Le. Iya bagian dari kerjaan tapi fokusnya jangan ke situ doang. Iya kan dia kan mereka kan jaga ya kan siapa tahu ada yang hilaf ya kan. Ya gue ngeliat ada yang ngatur kayak kalau di Jakarta tuh yang gue salut tuh ya kayak di perempatan Serengseng tuh ada tuh yang ngatur. Bener-bener ngatur lalu lintas. Hmm. Ya, tapi gini, Le. Terkait peraturan yang banyak ini ya. Nah, Maksudnya eh, apakah pertanyaan kan jadi gini, apakah memang peraturan yang dibuat itu diperlukan atau biar ada kerjaan. atau memang peraturan itu diperlukan Untuk memudahkan hal-hal yang lain. karena memang warga negara kita tuh memang susah diatur gitu. Makanya akhirnya jadi banyak peraturan. Bisa jadi dua-duanya. Tapi percuma ada peraturan kalau sosialisasinya juga. Ya, kita ambil simpelnya aja deh. Maksudnya sesuatu yang tidak perlu disosialisasikan lah. Hmm. Misalnya motor naik ke trotoar. Ya kan itu udah nggak perlu disosialisasiin kan. Iya. Dan itu udah peraturan lama. Undang-undang lalu lintas tuh tahun berapa? 92 setahu gue. Ya kan? Tapi kan kenyataannya kan lu lihat sendiri tuh. Memang warga kita nih lawan arus gitu. Lawan arus, Anti mainstream semua ya. anti mainstream cuy. Macet dikit aja di depan. Naik trotoar semuanya, bro. Misalnya itu gitu. Mungkin trotoarnya lebih bagus daripada kondisi jalan. Ya enggak juga sih.
Tapi benar bahwa di beberapa ruas jalan ya kan yang harusnya mungkin memang harusnya udah ada pelebaran ya kan karena volume kendaraannya padat. Dari dulu emang begitu-gitu aja jalanannya. Iya, Iya kan? iya. Bisa jadi itu penyebabnya Tambah sempit malah. makin sempit. Apalagi kalau udah ada beberapa jalur itu yang memang khusus ada yang jalur busway-nya kan. Itu kan makin sempit kan. Akhirnya ya terjadilah eh, perlawanan-perlawanan secara sporadis ya kan terhadap peraturan-peraturan. Iya. Inisiatifnya bagus ya. Inisiatifnya bagus. Pernah Iya, tuh sekali tuh gue ditabrak tuh motor tuh, dia ngelawan arus. Wah, gue palangin. Mana lu? Mau kantor polisi yang sono apa yang sono? ya jadi artinya walaupun Indonesia ini negara yang punya peraturan terbanyak di dunia itu tidak menjamin bahwa negaranya otomatis lebih teratur dari negara orang lain ya. Iya, karena juga itu kan kaitannya ya ketaatan masyarakat sama penegakan hukumnya juga. Iya, artinya ada dua hal yang harus dilakukan gitu kan. Di satu sisi law enforcement-nya, cia, Ada tinggi bahasa lu. kan kuliah gua. Kuliah. Iya kan? Kalau nggak salah sih itu istilahnya, Iya. iya kan? Nah, di satu sisi ya kesadaran masyarakatnya sih, kesadaran rakyatnya, iya kan? Nah, tapi ada satu lagi, Le. Apa ya? Kadang-kadang yang bikin peraturan juga nggak taat peraturan, Oh itu iya, iya kan? yang harusnya dia penegak hukum ya. Berarti harusnya ada tiga, ya kan? Satu lagi tauladan. Tuturian Dayani. Iya dong. Enggak lah, Turian Dayani kan di belakang. Ingarso Sung Tulodo. Ini Ngarso Sung Tulodo. Ingarso Itu. di depan ngasih Iya. teladan. Nah, itu maksud gue. Artinya orang-orang yang membuat peraturan ya kan harusnya menjadi teladan dulu nih. Gitu kan. Oh iya bener ya. Jangan pejabat ya kan udah tahu jalur busway dia ikut masuk situ ya kan alasannya dia pejabat. Ya, kita yang simpel-simpel aja lah ya kan. Hmm. Jadi menurut lo kalau nggak bisa ngasih teladan nih Jangan jadi pejabat. pejabat. Bukan jangan bikin aturan. Aturan diperlukan ya kan. Aturan itu kan harusnya memerdekakan bukan bukan ini ya. Nah, dalam konteks itu kan artinya ketika peraturan dianggap memerdekakan, Bukan eh, memerdekakan, membebaskan, iya, membebaskan dari keamburadulan. iya. Nah, itu kan konteksnya kan kalau lo bicara kayak gitu kan artinya harus ada kesadaran, ya kan? Harus ada kesadaran. Nah, itu yang harus dimiliki, ya kan? Nah, kesadaran itu ya awalnya mungkin harus diteladani dulu, ya kan? Kalau yang jadi teladan aja masih suka seenaknya, Itu kan ini bro, teladan yang buruk. Jangan ditiru berarti. Berarti masih bisa. gimana le? Harusnya, ya kan? Orang-orang yang harusnya menjadi teladan itu kasih teladan yang baik lah, ya kan? Wah, serius amat. Iyalah, maksud gue kalau ngasih contoh teladan yang nggak baik ya, Aduh. ya ngapain gitu. Jadi inget lagunya ini. Siapa ya? Band Bandung tuh. Siapa suruh jadi presiden? Harus mengatur, harus memimpin. Lagu siapa itu? Yang bikin lagunya, bikin ada tuh siapa lupa gue namanya. Ngetop ngetop. Tapi ada juga aturan yang udah lama tuh di inisiasi tapi nggak approve loh. Tapi udah tanda tangan tuh isunya tuh 2006 2023 bulan Mei tuh. Iya. Perampasan aset. Hmm.
Itu Berarti nambah lagi nih peraturannya ya kan? cuma kabarnya gimana? Itu kan prosesnya udah lama banget itu. Ya nggak tahu gue kabarnya gimana. Buru-buru nggak lu? Gue tanya dulu nih. Lama gak? Lu jangan tanya gue dong. Males nunggingnya nih. Nunggu. Jangan tanya gue yang kayak gitu-gitu lah. Ya kan? Tapi kan kita lagi bahas apa ya? Maksudnya ada sesuatu yang nggak match nih gitu kan. Idealnya kan ketika peraturan dibuat, semakin banyak peraturan kan kita berpikirnya seharusnya kehidupan semakin teratur gitu Hmm. kan. Terus semakin mudah, ya kan? Ya itu masalahnya. Semakin sejahtera. Ada yang dimudahkan, ada yang disusahkan. Iya, artinya itu tadi tidak berbanding lurus ternyata gitu kan. Gimana? Karena peraturan itu dijalankan secara subjektif kalau menurut gua. Iya. Benar nggak? Ya, kelihatan sih. Hah? Kelihatan kayak ada aturan pilkada, pilpres yang diubah gitu kan. Hmm, Itu kan subjektif tuh, betul. kecenderungannya. Nah itu dia. Artinya kan segini banyak peraturan gitu ya yang benar-benar dirasain manfaatnya buat buat rakyat berapa persen doang gitu loh. Ya kan? Sementara yang lain-lain itu gue pikir peraturan-peraturan yang diciptakan oleh orang-orang di DPR sana itu memang syarat kepentingan. Iya. Jangan iya ya aja Iya dong. bener. Iya kan? Iya. Nah itu Pentingannya siapa gitu ya. kepentingannya siapa? Apa kepentingannya? Hmm. Iya kan? Penting gak sih? Iya. Ya akhirnya kan jadi itu tadi subjektif ya kan. Kayak misalnya undang-undang yang baru lagi nih yang soal ormas ya, ormas agama yang boleh ikut nambang, Oh iya. ya kan? Ayo lo. Ada apa di balik itu? Ya, apa gitu kan? Relevansinya ormas agama, tapi mereka diberi hak gitu, izin untuk melakukan penambangan atau memiliki izin usaha penambangan gitu. Ya, kalau menurut gue ormas beragama ya ya udah gitu. Urusannya agama aja udah. Iya kan? Bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya secara di koridor agamanya masing-masing, ya kan? Membina umat. Membina umat, ya kan? Supaya umatnya itu IQ-nya nggak 78 gitu ya kan? Rata-rata Indonesia berapa? Ya itu. 78. Ya kan semua semua orang Indonesia kan umat beragama. Bener nggak? Harusnya kan itu yang dilakukan gitu loh. Iya kan? Bagaimana membantu pemerintah supaya anak-anak tidak stunting ya kan? Stunting tau. Hah? Stunting tau. Apa tuh ya? Yang kayak ya terkait dengan inilah. Apa ya? Gizi buruk dan lain-lain itu loh. Oh. Ya kan? Tapi stunting tuh apa ya? Lu nanya, gue jadi susah Lu jelasinnya. sih ya sama gue yang gak ngerti stunting. Iya stunting gizi buruk. Iya, stunting adalah tuh hambatan pertumbuhan, bantutan pertumbuhan atau tengkes adalah keadaan berhentinya pertumbuhan pada anak, Hmm. ya kan? Stunting tuh pengaruhnya dari mulai dia di kandungan. Jadi Itu maksud gua. emaknya juga harus diurus sebenarnya. Ngapain ngurusin tambang? Masih banyak hal yang apa ya, yang dibutuhkan umat gitu kan untuk diperbaiki, untuk ditingkatkan, yang bisa dilakukan gitu loh sebagai ormas atau lembaga keagamaan gitu, ya kan? Hmm. Kalau kalau pertumbuhannya aja udah terhambat gitu kan, mana mau masuk doktrin-doktrin itu ya kan?
Justru lebih gampang bro didoktrin. Bener. Emang strateginya gitu kayak. Iya, tapi nggak mikir anaknya jadinya. Iya. Harusnya kan yang baik itu adalah menerima doktrin, kemudian diolah di otak lo ya kan, dipikirkan gitu loh. Bener kan nih doktrinnya? Jangan-jangan nanti setelah didoktrin jadi pengantin ya kan? Repot. Doktrin tuh apa? Saudaranya stunting. Tinggi bahasanya. Wah. Iya kan? Maksudnya akhirnya ya, balik lagi ke peraturan. Iya bener. Iya kan? Jadi penting nggak penting gitu loh. Iya kan? Jangan-jangan segitu banyak peraturan tuh memang sebenarnya yang bermanfaat dan berguna Cuman berapa persennya aja. berapa persennya doang gitu kan. Jadi nggak bangga juga lah masuk masuk museum Muri ya kan. Gue jadi inget juga waktu beberapa saat lalu, waktu pembahasan apa ya, Omnibus Law apa gitu. Itu draftnya beda-beda deh. Nggak jelas nih sebenarnya. Ngebahasnya kayak terkesannya buru-buru. Kualitasnya kayak, Ya akhirnya jadi banyak pasal-pasal kontroversial iya. ya kan, terkait dengan pertanahan, terkait dengan lingkungan. Itu kan cepet banget tuh proses itu. Iya. Padahal masalah 1000 lebih kan. Iya. Gila. Gue inget banget itu nggak nyampe setahun. Enggak. Terkesan dipaksakan memang. Ya begitulah negara dengan peraturan terbanyak ya kan, Iya. di dunia. Di dunia. Masuk on the spot bro. On Targetnya mungkin itu bro. diliput. Diliput sama wartawan on the spot. Ada. 7 negara dengan peraturan terbanyak di dunia. Aduh. Miris sih. Ya miris sih kalau ternyata peraturan-peraturan yang banyak itu tidak membuat bangsanya menjadi lebih baik ya kan. Malu lah kita ya kan, sama orang di negara-negara yang mungkin peraturannya juga nggak banyak-banyak amat, Iya, tapi negaranya bisa lebih maju, lebih tertib gitu kan. iya. Ya itu. Atau justru mungkin itulah salah satu apa ya, tolak ukurnya, tolak ukur Kalau ukur. negara yang mungkin udah nggak ada stunting, Mungkin juga targetnya biar peraturannya jadi dikit karena orang-orangnya iya. orang-orangnya gampang ini, gampang belajar le, ya kan? Bisa jadi. Dan tidak perlu ada banyak peraturan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan yang nggak perlu. Ya kan? Karena orang-orangnya tidak memikirkan kepentingan-kepentingan. Iya. Anjir. Ya kan? Nggak punya kepentingan-kepentingan itu mereka gitu. Iya nggak? Iya. Buat mereka itu udah hak dasar. Iya, kayak misalnya nih, Ngapain misalnya diatur lagi? bangun rumah ibadah ya kan, gua nggak tahu deh sekarang masih ada apa nggak. Yang jelas dulu kalau agama-agama minoritas tuh kalau mau bangun tempat ibadah kan harus ada persetujuan RT RW gitu, tetangga kanan kiri depan belakang. Masih ada nggak? Harusnya mas. Nah, yang bikin peraturan itu siapa? Udah nggak perlu itu harusnya. Orang mau ibadah. Bukan Tuhan yang Tuhan nggak ada tuh di kitab suci gue nyuruh bikin Iya. minta izin gitu mau bikin rumah ibadah. Ya itu salah satunya. Ya kan? Ntar kita dibilang sesat tuh. Ya, enggak. Enggak ya? Tapi ya itulah. Maksudnya sangat disayangkan aja. Peraturan yang sebegitu banyaknya kita nggak tahu ya kan itu kepentingannya untuk apa, apakah benar untuk kesejahteraan rakyat atau kesejahteraannya siapa atau golongannya siapa gitu kan. Ya ya gitu-gitu deh ya kan. Ntar deh kita bikin lagunya Satrio Jilid 2. Nggak bisa kita Bisa. bikin peraturan juga Oh, biar makin banyak peraturan di dunia ini ya kan. oke. Peace.